Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas beberapa soal tentang hidrolisis. Ada perhitungan dan juga ada reaksinya tentunya. Materi kimia kelas 11 semester 2. Yuk langsung aja ya, saya mulai. Oke, semua soalnya adalah soal pilihan berganda ya. Ini yang pertama, soal nomor 1, larutan garam berikut yang dapat memerahkan lakmus biru. Jadi yang dapat memerahkan itu asam ya. Jadi kita sebenarnya tinggal cari di antara A, B, C, D, E ini garam mana yang komposisinya itu terdiri dari asam yang kuat, basa lemah. Ya, jadi supaya mendapatkan ini asamnya harus kuat, basa lemah. Kalau yang A misalnya KCl ya. K plus tambah Cl min. K plus kan datang dari KOH, basa yang kuat. Sedangkan Cl min adalah datang dari HCl, asam yang kuat. Sama-sama kuat ini kalau dimasukkan dalam lakmus, lakmus nggak berubah. Biru tetap biru, merah tetap merah. Jadi salah ya. Yang B, Al NO32 datang dari Al3+. Sorry, ini 3. Tambah 3 NO3 min. Al3+ datang dari AlOH3. NO3 min datang dari HNO3. Ya, AlOH3 itu basa lemah, HNO3 asam yang kuat. Nah, ini cocok nih komposisinya. Jadi opsi yang tepat adalah yang B ya. Untuk nomor 2, larutan KCN dalam air akan bersifat basah. Benar. Reaksi yang menunjukkan terjadinya sifat basah tersebut adalah oke, jadi sebenarnya kita paham dulu ionisasinya. Ya. Lalu yang namanya hidrolisis, setiap ionnya kita tambahkan dengan H2O. Nah, lalu ingat karena K+ datang dari KOH, basa yang kuat, berarti K+ itu lemah. Kation yang datang dari basa kuat itu tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah kation yang datang dari basa yang lemah. Oke. Nah, jadi ini tidak bereaksi. Cn- datang dari HCN. HCN itu adalah asam lemah. Jadi semakin lemah asam itu, maka konjugasinya makin kuat ya. Jadi Cn- itu bisa bereaksi dengan H2O. Membentuk asamnya. Dan tentu saja OH-. Jadi ini yang menentukan sifatnya itu jadi basa ya. Sebenarnya harus pakai reaksi. Oke. Opsi yang tepat adalah yang E. Jadi ingat kalau yang datang dari yang kuat itu tidak terhidrolisis, datang dari yang lemah yang malah yang terhidrolisis. Oke. Ini sumber yang berbeda ya, halaman yang berbeda, makanya soalnya nomor 1 lagi nih. Oke, nomor 1, larutan N64Cl 0,1 m terhidrolisis 1%. 1% itu 1/100 ya. Atau 10 pangkat minus 2. pH larutan tersebut berapa? pH ini. pH N64Cl ini ya, garam ini ya. Oke. Nah, karena kita punya di sini yang persen ini alfa ya. Jadi konsentrasi N64Cl-nya 0,1 m. Dari situ kita bisa dapat nilai KH, konstanta hidrolisis. Saya udah sediain rumusnya. Jadi alfanya 10 pangkat minus 2 akar KH yang kita cari. Konsentrasi N64Cl-nya kan 0,1 molar ya. Nah, untuk menghilangkan akar kita kuadratkan aja kedua sisi. 10 pangkat minus 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat minus 4. Sementara yang di kanan akarnya putus lepas. Oke, tinggal KH sama dengan 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 10 pangkat minus 5. Ini konstanta hidrolisisnya. Lalu kita tahu bahwa NH4Cl itu datang dari NH4+ tambah Cl-. Kalau mau tahu ini asam atau basa, kayak tadi ada dua cara, pakai reaksi atau pakai ini ya, melihat NH4+ kan datang dari mana gitu. HCl Cl- datang dari mana? NH4+ itu datang dari NH4OH atau NH3.
Nah, ini basa lemah, asam kuat, maka yang menang adalah si asam. Gitu ya, jadi garam yang bersifat asam ini. Maka rumusnya H+ sama dengan, kalau garam bersifat basa, OH- sama dengan. Udah tinggal masukkan angkanya, KH-nya tadi kita dapat. KH-nya tadi kita dapat 10 pangkat minus 5. Konsentrasi NH4 plusnya, karena ini 0,1, ini pasti juga 0,1 kan? Valensi 1 dia. Kali 10 pangkat min 1, akar 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 3. pH tinggal minus logaritmanya kan? 3. Jadi N4Cl 0,1M yang terhidrolisis 1% itu memiliki pH sebesar 3. Opsi yang tepat adalah yang B. Karena ini bersifat asam kan nggak mungkin kita pilih yang di atas 7 kan. Logika aja begitu. Oke, nomor 2. 500 ml larutan ada 4,1 gram CH3COONA yang terlarut. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Ini AR-AR-nya ya. Berapa pH larutan tersebut? Kita harus tahu dulu berapa konsentrasi atau molaritas dari CH3COONA ini. Nah, itu step pertamanya. Masih ingat ya, molaritas massa per mR kali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Masanya 4,1. mR-nya CH3COONA. Ini 59 tambah 23. Berarti 82. 82 kali 1000 per volumenya 500 kan. Ini bisa coret jadi 2. Atau ini 8,2 bagi 82. Berarti 0,1 molar. Si CH3COONA-nya. CH3COONA CH3COO- tambah Na+. CH3COO- datang dari CH3COOH, asam yang lemah, sedangkan Na+ datang dari NaOH, basa kuat. Datang dari basa kuat, datang dari asam lemah. Jadi yang kuat yang dominan. Ya, jadi dia bersifat basa ya. Maka rumusnya pakai OH- gitu. Untuk menentukan mau pakai rumus H+ atau OH-. Ya, akar Kw per Ka kali konsentrasi dari CH3COO-nya. Oke, karena tadi ini 0,1 ya ini juga 0,1 kan. Oke, akar Kw itu tetapannya ya. Kalau nggak dikasih tahu ya kita ingat 10 pangkat minus 14. Ka-nya pasti dikasih tahu di soal. 10 pangkat minus 5. Konsentrasi CH3COO-nya kan 10 pangkat minus 1 atau 0,1. Ini sama aja sebenarnya dengan akar 10 pangkat minus 10 ya. 15 kurang 5, 10 kan. Berarti ini 10 pangkat minus 5. Dapat POH min log 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. pH itu adalah 14 kurang POH. Berarti 9. Ya wajar kan, basa kan, nggak mungkin pH-nya di bawah 7 kan. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Ada 400 ml CH3COOH 0,05 M direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,2 M. Ini reaksinya. Ka-nya dikasih tahu, pH yang ditanya. Bongkar dulu data-datanya. Si CH3COOH 0,05 M 400 ml. Dari sini kita dapat apa? Dapat molnya ya, jelas ya. Ini tinggal kali 0,05 kali 400, 20 milimol. Dengan cara yang sama, NaOH 0,2 M, volumenya 100 mili. Sama, tinggal kali 0,2 kali 100, 20 milimol. Jadi molnya sama ya. Untuk apa data itu? Ya kita masukkan ke dalam persamaan ini. M, R,
S. Nah, mula-mulanya masing-masing punya 20 milimol. Ini belum ada. Karena ini koefisiennya satu semua, valensi satu semua, berarti sama-sama habis. Terbentuk, ini yang kita cari nanti garamnya. Nah, jadi terbentuk tuh si CH3CONA 20 milimol. Kita nggak pakai mol, kita pakai molaritas. Maka si CH3CONA-nya konsentrasinya 20 milimol bagikan dengan V totalnya. V total tuh masing-masing zatnya ya, volumenya tambahkan 500 ml 0,04 nih ya. 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita bisa masukkan ke rumusnya. Sama kayak tadi ya. Ini kan berasal dari basa yang kuat, asam yang lemah. Berarti bersifat basa dia. Makanya mainnya di OH- gitu. Seperti soal yang tadi lah persis. Akar KW-nya 10 pangkat minus 14. Ka-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat minus 5. Konsentrasinya 4 kali 10 pangkat minus 2. Atau ini bisa aja kita tulis akar 4 kali 10 pangkat minus 11. 14 tambah 2, 16 kan? 16 kurang 5 kan 11. Akar 42, akar 10 pangkat minus 11 ya bagi 2, 5,5. Karena OH- kita dapat POH dulu. Min log 2 kali 10 pangkat minus 5,5. Berarti sama dengan 5,5 min log 2. pH kan 14 kurang itu ya. 5,5 min log 2. Oke, berarti jadi 8,5 ya. 8,5 jadi plus. Yang tepat adalah yang E. Oke, jadi sesuai dengan kebutuhan aja ya. Lihat opsi jawabannya dia pakai koma-koma ya. Itu caranya ya. Nomor 4, natrium cyanida NaCN dibuat dengan mencampurkan NaOH 5 kali 10 pangkat minus 3M 50 mili. Ya, dengan 50 mili juga asam cyanida sama konsentrasinya ya, volumenya sama. Ka-nya 5 kali 10 pangkat minus 10. Dikasih tahu akar 5 sama dengan 2,2. Berarti nanti pasti akan ada akar 5 di situ, gitu logikanya ya. Bongkar lagi lah. Jadi kita punya NaOH 5 kali 10 pangkat minus 3M. Volumenya 50 ml. Kalau kita kali, kita dapat molnya. Ini sama dengan 0,25 milimol. HCN juga tentunya sama ya, karena hidrolisis itu sama-sama habis. Ya, jadi pasti akan menghasilkan mol yang sama. V totalnya berapa? Pasti kepake nanti V total. 50 tambah 50, 100 ya. Oke, masuk ke reaksi HCN tambah NaOH, NaCN tambah H2O. MRS kayak biasa. Mula-mulanya sama-sama 0,25 milimol. Koefisien satu semua berarti sama-sama habis. Dan terbentuk di sini. Ingat satuannya masih milimol. Oke. Lalu konsentrasi dari NaCN-nya tidak dalam mol yang diharapkan, tapi dalam molaritas. Makanya 0,25 milimol kita bagikan dengan volume totalnya 100 ml. Dapat ini 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, ini kan basa kuat, asam lemah. Ya berarti yang dominan sih basa juga kan. Makanya pakai rumusnya OH- lagi. Bongkar. KW 10 pangkat minus 14
Ka-nya 5 kali 10 pangkat minus 10 ya. Kali konsentrasi Cn min-nya sama dengan konsentrasinya Cn. 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Wow. Coba dibongkar-bongkar dulu ya, supaya dapat angka 5 kan. Berarti kan 2,5 kali 10 pangkat minus 17 ya, total yang atas. 5 kali 10 pangkat minus 10. Akar. Berarti 2,5 bagi 5 kan 0,5 ya. Berarti bisa jadi 5 kali 10 pangkat minus 8 naik 1. Udah, nah ini muncul nih akar 5. Ketahuan kan sesuai dengan yang dikasih di clue-nya ya. Saya kesini ya. Berarti akar 5 kan 2,2 katanya. Sama dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 4. 8-nya dibagi 2 aja. OH minnya itu. Maka POH tinggal min log kan. Berarti 4 min log 2,2. Jangan lupa kita yang ditanya itu selalu pH itu ya. Berarti 14 dikurangin itu. 4 min log 2,2. 14 kurang 4, 10. Min dengan min jadi plus. Yang C ya. Oke, mudah-mudahan makin paham ya. Soal terakhir. Ada CH3COH 0,2 M 100 mili. NaOH 100 mili 0,2 M, sama volume dan sama molaritasnya supaya sama-sama habis. Ka 10 pangkat minus 5. pH setelah dicampur sama kayak tadi lah. CH3COOH 0,2 M 100 mili. Tinggal kali dapat 20 milimol. Ini persis dengan soal tadi ya. Lalu ada NaOH 0,2 M 100 mili. 20 milimol juga. Di totalnya berarti 100 dengan 100, 200 mili. Oke, masuk reaksi. MRS. Sama-sama 20 ya. 20, 20, 0, 0. Koefisien 1 semua. 20, 20, 20. Habis-habis turun 20. Ingat satuan. Milimol. Kita nggak stop di milimol saja karena harus dalam bentuk molaritas kan. Berarti kita bagi dengan volume total. Ini 0,1 nih. 0,1 M. Oke. Datang dari basa yang kuat dengan asam yang lemah berarti dominan basa. Basa semua dari tadi ya. Oke, rumusnya juga udah dari tadi sama, harusnya hafal ya. Kw 10 pangkat minus 14, Ka 10 pangkat minus 5, molaritasnya 0,1. Tahu ini sama aja dengan akar 10 pangkat minus 10 kan. 15 kurang 5, 10. T 10 pangkat min 5. POH-nya berarti min log 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. pH 14 kurang 5. 9. Opsi yang tepat adalah yang E. Oke, selesai ya pembahasan soal-soal hidrolisis. Ada reaksi, ada juga perhitungan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Bermanfaat, membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf segala kesalahan kekurangan, saya cuma niat membantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.